Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Gembala dan Jesuat pagi ini. Saya akan melanjutkan review saya atas perdebatan bersama debaters. Jadi ini part 2 dan sesudah ini saya tidak akan mereview lagi perdebatan saya. Nah, kenapa saya review? Supaya bukan mereview untuk memperbaiki argumentasi saya, tapi mereview untuk memperjelas ya ayat-ayat Alkitab ya, karena di perdebatan yang lalu itu kita hanya menyebut ayat tapi tidak membaca. Tapi pagi ini saya akan review untuk membaca ayat-ayat Alkitab. Nah, mari kita lihat video lanjutan dari debat terbuka antara debaters dan Gembala dan Jesuat. Minum kalau Bapak katakan itu makna sesungguhnya di Taman Getsemani bersama-sama dengan murid. Adakah murid ikut meminum? Kan tidak. Adakah murid bawa cawan? Kan tidak. Itu adalah makna kiasan. Bahwa aku akan meminum cawan ini tidak akan bisa dilewatkan. Kan demikian. Nah, kalau Bapak bilang buktinya kerajaan Bapak Allah sudah datang, memang kerajaan Allah sudah datang. Bahkan di doa Bapak kami pun dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang dimaksud di situ adalah Pak Des, itu bacalah Lukas 22 ayat 29. Ayat 30 ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu duduk di atas takhta untuk menghakimi. Kalimat menghakimi itu Pak Des hanya bisa dilakukan pada hari akhir. Tidak bisa kita melakukan penghakiman sekarang. Kenapa? Kan kita sudah baca di Wahyu 7 itu. Baik, kita lihat di sini bahwa argumen yang digunakan oleh Pak Rudi Yohanes itu tumpang tindih. Ya, dia menyamakan antara perkataan di Matius 26 ayat yang ke-29 dengan Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Ya. Padahal Matius 26 ayat 29 itu peristiwa pada saat pelaksanaan perjamuan Tuhan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan di Lukas pasal 22 ayat 29 sampai 30 perkataan itu diucapkan Tuhan Yesus itu ya perkataan pada waktu perjamuan malam sesudah perjamuan Tuhan. Ya, jadi harinya sama, malamnya sama, tapi waktunya berbeda. Ya, waktunya berbeda. Nah, mari kita lihat kita buktikan ya bagaimana kekacauan dari penafsiran Pak Rudi. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-26. Ya, Matius 26. Matius pasal 26. Ya, 26 ayat 29. Ya. Nah, Matius 26 ayat 29 kita geser gambar di sini. Nah, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, lihat perhatikan ini ya. Jadi di sini tidak ada makan. Di sini hanya meminum anggur yang baru. Ya. Nah, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, Pak Rudi berkata bahwa kata anggur di sini adalah betul-betul adalah anggur. Ya, tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-28, anggur di sini adalah simbol dari pengorbanan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, itu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi perhatikan di sini bahwa anggur ya, meminum anggur yang baru di sini berhubungan dengan karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi bukan nanti di kerajaan sorga akan minum anggur ya. Ini kan
bisa nanti terjadi satu kekacauan. Kalau minum anggur berarti siapa yang tanam pohon anggur di sorga, itu ya. Jadi lihat saja bagaimana penafsirannya begitu kacau. Makanya di ayat 42 ya dari Matius 26 Tuhan Yesus tegaskan ya anggur di situ apa? Ya, ayat 42, Matius 26. Oke. Matius 26 ya, kita lihat ayat yang ke 42 42. Nah, lalu ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kali dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi cawan di situ ya, cawan di situ konteksnya masih satu konteks dengan anggur ya, anggur yang menyimbolkan pengorbanan darah Yesus Kristus. Jadi saya berkata bahwa sudah meminumnya, ya sudah. Kapan dia meminumnya? Kalau kita lihat dari konteks implisit dari Matius 26 ayat yang ke-42, konteks implisitnya meminumnya ini pada waktu Kristus disalib di atas kayu salib ya, dan Kristus disalib di atas kayu salib, anggur yang baru berhubungan dengan masuknya peralihan dari ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran ya. Jadi masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, Yudas tidak turut menikmati itu juga karena Yudas mati bunuh diri ya. Memang Yudas hidup di masa peralihan ya, tetapi Yudas tidak betul-betul menikmati anggur yang baru ya. Kalau kita hubungkan dengan Matius pasal 9 ya, coba kita buka Matius pasal 9 ya, Matius pasal yang ke-9, kita bisa lihat ayat yang ke ya 16, nah ya ayat 17. Ini mengenai konsep puasa ya. Jadi di sini katakan ya, dari ayat 14 kita bisa baca, nanti baca ayat 20. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru ya, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Jadi konsep mengenai Tuhan Yesus menjelaskan bahwa murid-muridnya masih bersama dengan dia ya. Jadi mereka masih bersama-sama, tapi akan ada waktunya di mana mereka tidak bersama-sama. Saat itulah dia akan mengirim seorang penolong bagi mereka, dan mereka akan berpuasa di situ untuk menanti penolongnya yang akan dikirim oleh Bapa. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa perkataan anggur yang baru di situ itu betul-betul merujuk kepada karya penebusan Yesus Kristus. Nah, anggur yang lama itu apa ya? Anggur yang lama itu berhubungan dengan sistem ya, ibadah simbolik, di mana pada masa ibadah simbolik yang dikorbankan itu adalah domba ya, dan yang menjadi imamnya adalah suku Lewi. Tetapi dalam anggur yang baru Kristus sendiri menjadi domba itu, dan dia menjadi imam besar. Kalau kitab Ibrani katakan ya, dia bukan dia masuk ke tempat yang kudus bukan dengan darah domba tapi dengan darahnya sendiri. Nah, itu jadi ini yang tidak dipahami oleh Pak Rudi Yohanes ya. Nah, kemudian untuk membenarkan konsepnya, Pak Rudi menyamakan ya bahwa konteks anggur yang baru itu punya hubungan dengan Lukas 22 ya. Lukas 22 ayat 29 sampai ayat 30. Nah, ayat 29 sampai 30 ya, lihat ya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagi kamu, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi lihat, Pak Rudi membaca ayat tidak betul-betul memahami ayat yang dibaca. Mengapa saya katakan demikian? Karena perkataan dalam Matius 26 ayat 29 itu perkataan
yang diucapkan pada waktu pelaksanaan perjamuan Tuhan. Sedangkan perkataan di dalam Lukas 22 ayat 29 sampai 30 ini perkataan yang diucapkan ya percakapan sesudah perjamuan Tuhan. Ya, di mana di situ Yudas Iskariot sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, hal itu dibuktikan bahwa di Lukas 22 masih 22 ayat 18. Percakapan di dalam Matius 26 ayat 29 itu di sini diparalelkan. Jadi peristiwanya ayat 18, coba lihat sini. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan meminum lagi pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Nah, lihat ya. Jadi kerajaan Bapa di situ kerajaan Allah. Nah, ketika berbicara tentang kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah itu melingkupi yang di bumi dan di sorga. Nah, bahkan dalam Yohanes 3 seperti penjelasan saya di video, Yohanes 3 ayat 3, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, Yohanes 3 ayat 5, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, orang yang hidup di dunia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi konteks kerajaan Allah, Pak Rudi Yohanes, dia berkata bahwa kerajaan Allah itu pada waktu hari penghakiman. Nah, dia merujuk pada Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Padahal ya pernyataan atau ikrar Tuhan Yesus di dalam Lukas 22 ayat 29 itu ikrar yang disampaikan setelah selesai perjamuan Tuhan. Ya, itu percakapan pada waktu sesudah perjamuan Tuhan. Nah, pada waktu percakapan itu Yudas tidak hadir di situ. Ya. Yudas tidak hadir di situ. Nah, pertama, kenapa saya katakan Yudas tidak hadir? Yang pertama kita lihat di sini, sebelum pelaksanaan perjamuan Tuhan, Yudas sudah dirasuk oleh iblis. Ya. Nah, coba kita lihat Lukas 22 ayat 3, dikatakan di situ, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi sebelum diadakan pelaksanaan perjamuan Tuhan, Yudas sudah dirasuk oleh iblis, ya. Nah, sudah dirasuk ya oleh iblis, hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yudas mengikuti perjamuan dalam kondisi ya hatinya dikuasai iblis. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa Yudas ini mengikuti perjamuan dengan cara yang tidak layak karena hatinya dikuasai iblis. Nah, mengapa saya katakan bahwa pada waktu percakapan malam itu Yudas sudah tidak ada? Karena pada waktu Tuhan Yesus memberikan roti kepada Yudas Iskariot, Yudas langsung pergi meninggalkan kumpulan teman-temannya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13. Coba kita lihat Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13. Ya, kita bisa lihat di situ ayat 30. Ya, kita mulai lihat dari ayat yang kita bisa lihat di situ ya ayat yang ke 27 ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu hari sudah malam. Nah, itu ya, Yudas sudah pergi. Ya, jadi yang pertama, kalau percakapan dalam Matius 22 ayat 29 itu Yudas ada, kondisi Yudas sudah dirasuki iblis. Bagaimana orang yang dirasuki iblis bisa ya menanggapi percakapan yang ada di situ? Yang kedua, ya kita lihat di sini ayat Alkitab memberitahu bahwa Yudas tidak ikut duduk dalam percakapan malam itu. Ya, Yudas sudah pergi. Nah, jadi janji dalam Lukas 22 ayat 29 sampai 30 di situ janji tidak disampaikan kepada Yudas karena memang Yudas sudah tidak ada di situ. Ya, Yudas sudah tidak ada di situ. Nah, disinilah kita lihat bahwa yang sering kali saya katakan bahwa Pak Rudi Yohanes tidak memahami konteks dari ayat-ayat yang dia kutip.
ya, konteks dari ayat-ayat yang dia kutip. Nah, jadi kita perhatikan di sini poin pertama, kita lihat di situ bahwa Matius 26 ayat 29, ya, pernyataan Tuhan Yesus mengenai aku tidak akan meminum pokok anggur ini sampai aku meminum anggur yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku, itu dijelaskan dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 18. Kerajaan Bapa itu adalah kerajaan Allah, dan anggur meminum di situ konteksnya berhubungan dengan Matius 26 ayat 29 yang berhubungan dengan karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, itu ya. Jadi kita lihat itu. Yang kedua, Pak Rudi tumpang tindih, ya, menyamakan konteks Matius 26 ayat 29 dengan Lukas 22 ayat 29 sampai 30 itu menyalahi, karena Matius 26 ayat 29 itu perkataan yang diucapkan pada waktu pelaksanaan perjamuan Tuhan, di mana di situ memang Yudas ada. Ya, Yudas ada. Kemudian sedangkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 29 sampai 30 itu percakapan, ya, pernyataan yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu percakapan malam sesudah perjamuan Tuhan, di mana di situ Yudas tidak ada. Ya, Yudas Iskariot tidak ada. Nah, ya, ini saya sampaikan bahwa inilah kesalahpahaman Pak Rudi di dalam menafsir Alkitab. Nah, kita lihat video lanjutannya lagi. Ya, kita lihat. ribu dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini. Itulah yang mau mereka pilih. Itu bukan sudah terjadi seperti Pak Dens bilang, sudah diminum Yesus. Jadi belum satu pun argumen Pak Dens yang bisa mematahkan argumen saya. Jadi apa yang mau saya ulas-ulas lagi, itu ke itu aja, dan putar-putar di situ. Mengenai Matias pun tidak sanggup. Sebab di Wahyu 21 ayat 14 jelas dikatakan, tertulis nama 12 rasul anak domba Allah. Rasul anak domba Allah itu hanya merujuk kepada Matius 4 atau Matius 10 ayat 1 sampai 4 itu. Ya kan? Tidak bisa mengganti-gantikan itu enak udel kita sendiri. Karena Yohanes 6 ayat 37 Yesus mengatakan, tidak akan kubuang. Bagaimana Pak Dens bisa melawan Yesus, membuang satu orang? Yesus saja mengatakan tidak akan kubuang. Tetapi tiba-tiba datang seorang Dens Eswan membuang Yudas. Ya, pertama kita lihat di sini, kita perhatikan di sini, dia tetap ngotot menggunakan Lukas 22 ayat 29 sampai 30 sebagai argumen dia bahwa ucapan yang di dalam Matius 29 ayat 30 itu, Matius 26 ayat 29 itu punya hubungan yang sama dengan paralel dengan Lukas 22 ayat 29. Ini lihat, ini kesalahan. Padahal paralelnya dari Matius 26 ayat 29, paralelnya itu dengan Lukas 22 ayat 18. Nah, jadi ini argumennya sudah patah sebenarnya, ya, sudah gugur, ya, hanya dia masih ngotot. Nah, kemudian mengenai Matias, ya, mengenai Matias, di sini lagi letak kebingungan dari Rudi Yohanes atau Pak Rudi atau Sam Debaters. Matias, ya, Matias itu menggantikan posisi kerasulan Yudas Iskariot. Ya, jadi posisi Matias di situ betul-betul menggantikan posisi kerasulan. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 25. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, ya, yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya, jadi kita lihat di sini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Jadi jabatan pelayanan, nah ini dia ngotot bahwa Yudas itu hanya menerima jabatan pelayanan, bukan jabatan kerasulan. Ya, bukan kerasulan menggantikan bukan Yudas.
Ya, Matias itu hanya menerima jabatan pelayanan, bukan menerima jabatan kerasulan. Nah, lihat dia baca ayat saja tidak tuntas, Pak Rudi ya. Ya, ini di sini jelas untuk menerima jabatan pelayanan. Nah, yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas yang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, jadi jabatan pelayanan itu banyak. Ya, kita bisa baca di Alkitab itu ada jabatan pelayanan sebagai jabatan pelayanan sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai uh, kalau di Kisah Rasul pasal 6 itu sebagai diaken. Nah, banyak jabatan pelayanan. Nah, di sini Alkitab memberikan spesifik bahwa Matias itu menggantikan jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas yang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, ya, jadi Matias menggantikan posisi Yudas Iskariot. Nah, pertama, pemilihan Matias itu ya atas campur tangan Allah. Sehingga Matias dipilih ya sebagai rasul menggantikan Yudas Iskariot. Dan Matias masuk dalam kelompok 12 rasul itu. Ya, kalau Pak Rudi bilang hanya jabatan pelayanan, berarti Matias tidak disebut dengan rasul. Tetapi Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ya coba kita lihat Kisah Rasul pasal 6, 5, 6, ayat 2. Ya, Kisah Rasul 6 ayat 2. Ya, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, jadi berhubung dengan ke-12 rasul itu. Di sini Yudas sudah tidak ada. Jadi siapakah yang menggantikan jabatan Yudas? Ya, Matias. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke 20 ayat yang ke-14, 21 ayat 14 yang mengenai Rasul Anak Domba, nama yang terukir di situ bukan nama Yudas Iskariot, tetapi nama Matias. Ya, nah Matias duduk untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, sekarang gini, dasar dalil Yudas menuntut orang Israel pada waktu hari penghakiman itu apa? Sedangkan Yudas kita tahu bahwa pertama dia tidak punya nama baik di antara kalangan rasul. Ya, kalangan rasul sudah tahu bahwa dia seorang pencuri. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa dia itu pengkhianat. Ya, yang makan roti bersama dengan aku, mengangkat tumit melawan aku. Jadi dia pengkhianat. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa celakalah ya orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Ya, jadi dalil apa yang bisa Yudas tuntut kepada umat Israel pada waktu hari penghakiman? Nah, kemudian dia berkomplot, ya, kejahatan berikut dia komplot, ya, menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Kemudian yang ketiga yang terakhir dia bunuh diri. Yudas mati bunuh diri. Nah, perhatikan, ya, jadi dalil apa yang bisa disampaikan Yudas pada waktu hari penghakiman kalau Pak Rudi ngotot bahwa Yudas duduk di situ? Nah, makanya Alkitab sangat clear dalam masalah ini bahwa yang menggantikan posisi Yudas Iskariot adalah Matias. Mengapa Matias? Nah, kita lihat di sini bahwa Matias sangat turut aktif dalam pelayanan jabatan kerasulan. Makanya Kisah Rasul 6 ayat 12, Kisah Rasul 6 ayat 2 di sini ya berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid. Jadi betul-betul ada otoritas yang dipercayakan kepada Matias sebagai rasul. Jadi Pak Rudi katakan Matias pun tidak sanggup. Nah, itu kan statement, hanya sebuah asumsi, tidak sanggup. Tapi kenyataan bahwa dalam keputusan-keputusan sesudah Matias terpilih menjadi rasul, Matias pun dilibatkan dengan posisi, dengan kedudukan sebagai rasul Yesus Kristus. Jadi argumen Pak Rudi itu sebenarnya juga sudah gugur dari ayat Alkitab. Nah, kita lihat lanjutan video dari Pak Rudi. Bagaimana itu? Saya tidak mengerti. Belum lagi Yohanes 13 ayat 1. Sampai kesudahannya aku mengasihi murid-muridku, meskipun salah satunya itu bedau. Kira-kira begitulah.
Kenapa? Yudas itu justru memuluskan jalan Yesus ke tiang salib, tetapi Yudas tidak tahu itu. Makanya dia menyesal, kok aku serahkan guruku, Tuhanku kepada orang-orang ini, katanya, sehingga dia dihukuman mati. Tetapi Yesus pernah sekalipun membantah Yudas? Tidak. Ketika Yesus bangkit. Baik, perhatikan bahwa di sini Pak Rudi terus ngotot ya. Dia terus ngotot bahwa dengan Yohanes 13 ayat 1 bahwa itu janji Tuhan Yesus. Nah, tapi dia tidak betul-betul membaca ayat Alkitab dengan tuntas, sehingga menimbulkan persoalan bagi cara dia memahami ayat Alkitab. Nah, coba kita lihat Yohanes 13. Yohanes 13. Kita lihat Yohanes 13 ya, ayat 1. Yohanes 13 ayat 1 dikatakan ya, sementara itu sebelum hari raya Paskah Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi dia hanya kutip mereka di sini berarti termasuk Yudas, yaitu sampai kesudahan. Tetapi begini, mereka di sini ya Tuhan Yesus jelaskan bahwa tidak termasuk Yudas. Mereka di sini tidak termasuk Yudas. Ya, kita bisa lihat hal itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ya, ayat 10 dan 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, ya, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih. Jangan juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, ya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi waktu Tuhan baru dibilang, oh maksud tidak bersih di sini karena kakinya belum dicuci, jadi dia cuci kakinya semua jadi bersih. Bukan begitu. Ya, kamu di sini ya juga kamu sudah bersih. Jadi sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, tidak semua ini kenapa? Dijelaskan ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Jadi alasan Tuhan Yesus berkata tidak semua kamu bersih itu bukan karena kakinya belum dicuci. Ya, alasan dia mengatakan tidak semua kamu bersih itu karena ada salah satu di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus Kristus. Ya, Pak Rudi punya argumen, lihat ini. Sesudah ya, jadi dia punya argumen bahwa kakinya sudah dicuci jadi sudah bersih, Tapi kontradiksi dengan apa yang Alkitab katakan. Maksud dari perkataan tidak semuanya kamu bersih itu ialah ya karena ada salah satu di antara 12 orang itu yang akan menyerahkan dia. Jadi yang menyerahkan dia inilah yang tidak bersih. Ya, yang tidak bersih, yang tidak masuk dalam kelompok ya 11 rasul. Ya, jadi ada 12 rasul tetapi satunya ini tidak bersih. Jadi Yohanes 13 ayat 1 itu tidak mencakup semua. Ya, tidak mencakup semua karena tidak semuanya bersih. Jadi yang dicakup di situ adalah yang bersih. Nah, ya, kemudian ayat 18 Tuhan Yesus tegaskan lagi. Ya, Yohanes 13 ayat 18, coba kita lihat. Ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Nah, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya